Bagaimana Bu Vera? Oke, sudah 2 menit lewat. Boleh, Bu? Iya. Atau kita genapkan 14.05 kali, Bu ya. Boleh Bu, boleh. Heeh. Oke. Mungkin masih ada yang mau tegur-tegur sapa dulu nih. Oh, ini ada yang Ya, Bapak Ranting Nur Muhammad dari Sumatera Utara, USU hadir. Terima kasih. Ada dari Palembang, Bu Yoyo, dari Kayu Agung, Bu Mita. Terima kasih. sekedar info Bu Vera, Pak Ranting ini masih mahasiswa, ini alumni dari SMK 1 Lumpung Jaya. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi sekarang masih statusnya Kamera mahasiswa satu. di Sumatera Utara. Ini juga ada Pak Jurion Konten ya. Iya, terima kasih. 2 menit lagi kita mulai barangkali Ibu ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah tepat waktu. Kita 2 menit lagi lah Bu ya. Biasanya biasanya kita aja dari SMA IGM itu Bu ada 50 orang guru. Ini lagi jam pulang Ibu karena biasanya kita pulang jam 4 sore. Sekarang kita pulang jam 1. Mungkin di perjalanan rekan-rekan orang-orang satu atap saya ini. Kalau di SMK saya nggak ujian Bu. Kalau Oh, ujian pulang cepat ya. oh iya 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 iya. Iya, 1 menit lagi barangkali ya. Nggak apa-apa nanti bertahap perlahan datang sih rekan-rekannya. Oke Bu, kita mulai Bu. Baik Bapak Ibu, semuanya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Mati. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam webinar mengulik media berbasis
intelijen artifisial dalam pembelajaran. Kami sangat senang sekali bisa berbagi pengetahuan dan diskusi dengan Anda semua hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan mari kita mulai dengan semangat yang tinggi untuk bersama-sama menggali potensi AI dalam dunia pendidikan. Selamat mengikuti dan semoga Anda menikmati acara ini. Selanjutnya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua pada webinar ini. Yang pertama, yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Kurniati, MPD, selaku keynote speaker, yang saat ini bertugas sebagai dosen pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Ibu Peralia Eka Putri, SPD, GRMPD, sebagai keynote speaker, ketua aksi sekaligus juga narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati Ibu Siti Swasti Eka Dewi MPD dari Departemen Multimedia Sumsel sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu semua. Saya Ibu Nelly Hartati dari SMK 1 Lumping Jaya. Hari ini bertindak sebagai moderator. Bapak Ibu, boleh saya berpantun ya? Boleh, Ya, Bu. jangan lupa nanti apa ya, bilang cakep gitu. Oke. Pantunnya seperti ini. Pagi hari kita semua mengajar. Kalau yang mahasiswa belajar ya, ini ada kebetulan ada mahasiswa nih yang memberikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. Mari kita Cakep. dengan semangat belajar, menyambut ilmu, belajar tanpa batas, dan untuk dimudahkan setelahnya untuk mengajar. Mungkin agak belepotan ya. Oke, cakep. Oke, Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk mengambil hikmahnya kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah supaya kegiatan kita hari ini lancar dan mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Teralia, selaku Ketua Aksi Sumsel. Kepada Ibu Teralia kami persilahkan. Bagaimana Bu Pera? Apakah suara saya bisa terdengar? Halo, Kak? Oke, iya. Ini menarik. Dari teknologi ini lah yang paling menarik. Jadi sinyal keluar masuk. Pak Ibu, perintis awal itu ya, berdasarkan catatan, kalau kata Mas Rian Sumardiansa, Pak Dokter Rian, perdana organisasi yang melakukan webinar itu justru dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Tercatat bahwa aksi itu
adalah organisasi yang pertama melakukan webinar secara masif dan raksasa dan rasanya patut berbangga ya. Itu kalau tidak salah tahun 2000-an awal di awal COVID. Nah, mohon maaf saya jadi belum menyapa karena terputus tadi ya. Saya ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir pada webinar kita yang ketiga, webinar aksi Sumsel yang ketiga. Di sini telah hadir bersama kita ada Ibu Dr. Yeni Kurniawati selaku dosen ya Ibu ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga luar biasa nih kalau saya baca CV-nya, Masya Allah. Saya baru belum ini saya belum tamat SMA ibu sudah udah ngajar bu kayaknya. Bu Dokter Eni ya terima kasih udah bersamai, terima kasih ini akan banyak ilmu yang diserap, terima kasih sekali. Kemudian tentunya ada narasumber kita ada Bu Swati Siti Eka Dewi yang menjadi wabarakatuh. bagian dari eh, Departemen Multimedia karena beliau memang katakanlah pakar cukup pakar di bidang teknologi karena beliau lulusan dari Teknologi Pendidikan Universitas Sriwijaya dan juga Ili, juga guru hebat beliau juga mengajar praktik untuk para guru penggerak dari angkatan 7 tadi ya bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih ibu-ibu hebat dan beberapa rekan-rekan di sini ada pun yang rekan dari Ketua MGMP provinsi ada Ibu Jarni yang terbaca di sini ya dan mungkin yang tidak terbaca yang lainnya. Saya terima kasih sekali atas kehadirannya. Em, Makin ke sini kayaknya yang bisa hadir sedikit ya. Kalau yang bulan lalu ratusan ya mungkin ya ya inilah yang namanya dinamika tidak bisa selalu apa ya katakanlah untuk bersama-sama dalam setiap bulannya. Tapi kami insya Allah dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia khususnya Provinsi Sumsel dalam hal ini amanah diberikan pada saya sebagai ketua. Insya Allah kita akan berusaha untuk tetap silaturahmi dalam bentuk webinar seperti ini. Meskipun di dalamnya tidak serta-merta harus membahas tentang kesejarahan, namun juga isu-isu pendidikan. Apalagi yang lagi tren ini bulan November ini kita tahu sekali bahwa ini adalah bulan guru ya, bulannya kita ini. Satu bulan penuh beritanya tentang guru terus ya. Apalagi pidato Pak Presiden kita ini lagi, oh dicari intisarinya maksudnya apa gitu kan ya. Benar nggak sih? Silakan sharing-sharing ya kita. Karena ini memang ruang kita, media kita untuk saling bersilaturahmi. Bahkan tadi ada yang dari Surabaya, ada yang dari USU gitu kan. Ini menunjukkan bahwa webinar ini ya lintas pulau kita nggak lagi heran kalau ketemu teman-teman yang beda pulau dalam satu acara seperti ini. Itulah kenapa bagi Bapak Ibu yang nanti ada yang ingin bertanya, praktek langsung. Karena sifatnya webinar kita biasanya itu emang langsung praktik sih. Makanya kayak beberapa bulan lalu juga mengambil AI, padahal orang tuh nanya, ini orang sejarah gitu ya, Bu ini ya. Tapi webinarnya itu udah yang keberapa kali ini ngebahasnya ke teknologi terus, ke terutama AI. Karena bagi kami ini menarik eh, melintasi seluruh mapel, nggak cuma sejarah dan bisa dicoba. Kenapa? Karena sekali lagi abad 21 ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tuh harus menjadi guru yang mengikuti apa ya arus zaman gitu, harus mengikuti kodrat anak, kodrat zaman gitu. Jadi anak ya, ya itu emang kodrat anak gitu, yang apa ya mereka native native digital gitu. Sementara kan kita apa imigran digital, kita berimigrasi sementara mereka anak kelas apa ya kelas 1 SD atau TK udah bisa main Mobile Legend gitu tapi nggak ada tutor gitu, nggak ada yang tutor tapi mereka bisa. Itu menunjukkan bahwasannya mau tidak mau memang kita harus mengejar mereka, mau tidak mau memang kita yang harus membersamai arus mereka. Jangan sampai menjadi guru yang mereka ngerjain tugas kita ngerasa anak ini pintar banget ya, ternyata AI makalahnya bagus sekali, rapi gitu. Kita merasa, wah iya nggak Bu Nelia? Wah ini bagus nih makalah anak ini. Ternyata itu AI gitu. Dan apakah AI haram? Tentu tidak. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana tetap AI ini menjadi partner dan kita mampu membuat anak memang ada media yang memudahkan, tapi tetap saja bagaimana skill kemampuan anak tersebut tetap terasah seperti itu. Dan kita guru tentunya untuk memahami bahwasannya tugas-tugas yang seperti itu harus bisa kita saring filter. Oh ini memakai AI ya, jangan sampai ada beberapa kasus itu guru tidak mengetahui bahwa tugas itu tersebut dikerjakan oleh AI. Guru merasa
itu adalah tugas yang murni dari anak. Padahal ya itu tadi, makanya beberapa tugas yang sifatnya mungkin di beberapa kota ya, kota-kota besar yang akses internetnya cepat, katakanlah membuat makalah, membuat eh, slide PowerPoint itu sudah, mohon maaf, ada beberapa itu sudah underrated gitu ya, udah biasa saja gitu. Meskipun pada ranah lain yang masih merangkap untuk menggapai teknologi itu hal yang baik, hal yang sangat bagus. Nah, artinya dinamis sekali penggunaan teknologi ini. Nah, dan hari ini kenapa akhirnya mengangkat lagi AI? Ini rekan-rekan nih Bu Yeni dan Bu Nelly, ini dari awal kita webinar aksi series perdana itu para apa ya, katakanlah partisipan tuh kapan Bu AI lagi gitu, kemarin kemarin itu nanyanya kapan Bu AI lagi, tertarik sekali tuh karena langsung praktek tadi Bu, langsung saya minta ayo buka website ini, coba ini langsung nggak bisa, iya bisa, langsung happy sekali gitu. Eh, Tidak terbayang sekarang membuat katakanlah lagu itu cuman kita satu kata atau satu kalimat, buatkan lagu kebangsaan dengan ini, ada dua baris lalu dipromkan lalu jadi langsung serapi itu gitu. Nah, kalau guru tidak mampu mengupdate ilmunya, tidak mau membuka bahwasannya di luar sana ada banyak sekali itu pasti diambil jangan oleh seorang siswanya bawa handphone. Padahal itu tadi teknologi itu nadinya anak-anak masa kini ya Bu ya. Bagaimana memisahkan anak dengan teknologinya, karena mereka lahir kan langsung lihat teknologi gitu. Menurut saya seperti itu, kenapa menarik sekali untuk kembali mengulik media berbasis AI alias Artificial Intelligence ini. Terima kasih pada rekan-rekan yang berdatangan hadir. Ini sudah hampir 39. Tidak berpanjang kalam, saya serahkan kembali ke moderator dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bu Vera atas sambutannya. Saat ini akan saya berikan kesempatan kepada keynote speaker kita, Ibu Dr. Yeni Kurniawati, MPD, untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nelly sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan dan terima kasih pada aksi Sumatera Selatan ini yang telah memberikan kepercayaan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak guru-guru hebat yang luar biasa ini yang terus nampaknya eh, memacu diri untuk terus belajar dan belajar ya. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Saya sangat mengapresiasi ya sehingga ketika Ibu Dita melalui Bu Iing minta untuk apa namanya saya menjadi eh, ya bukan pembicara sih sebetulnya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita sharing gitu. Ini ada merupakan satu kehormatan bagi saya karena biasanya kalau keynote speaker itu biasanya diambil dari para pejabat kan ya atau yang pakar yang betul-betul gitu kan di bidangnya apa yang tentu saja kalau kalau saya kan lebih kepada pendidikan sejarahnya gitu ya. Jadi saya ucapkan apa namanya apresiasi yang luar biasa dan terima kasih sehingga pada kesempatan hari ini saya secara pribadi bisa bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak. Ya, ya sebelumnya saya ucapkan ya salam kenal tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Saya Yeni Kurniawati dan saya adalah salah seorang staf pengajar di Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Pendidikan
Indonesia ya. Mungkin di antaranya di sini ada yang merupakan alumni atau pernah apa namanya di UPI gitu kan ya. Mungkin juga saya pada program PPG atau semacam itu gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di forum ini ya. Eh, Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak, eh, karena tadi juga disampaikan ya gitu, mudah-mudahan ini tidak terlambat. Saya untuk mengucapkan selamat Hari Guru eh, untuk kita semua ya. Karena ya kami juga dosen juga sama guru ya. Ya, kami juga sama guru gitu ya. Kita dari mungkin dari PAUD sampai perguruan tinggi ini adalah kita sama guru gitu meskipun memang ada apa namanya penggunaan istilah yang berbeda ya di mana istilah guru gitu kan untuk dosen itu merujuk kepada guru besar, profesor gitu kan ya. Nah, jadi ya kita ya sebagai guru-guru mungkin guru-guru kecil ini tentu saja apa namanya mudah-mudahan terus bisa berkiprah dan terus memajukan apa pendidikan ya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini di mana ya termasuk juga saya ucapkan juga selamat ya Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya semalam juga saya menonton ya, tadi Bu Veralia ya kita menyimak pidato Presiden ini tentang bagaimana ya mudah-mudahan bukan merupakan janji gitu kan ya karena bukan lagi dalam konteks kampanye tetapi ini adalah merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru gitu ya karena walau bagaimanapun ya apa namanya berangkat dari kesejahteraan itu juga akan menjadi satu hal yang bisa kita apa namanya jadikan sebagai dalam tanda kutip modal kan gitu ya untuk kita terus mengembangkan diri kan gitu ya. Mungkin di dalam bagaimana mengembangkan misalnya apa mengembangkan media berbasis AI itu kan juga perlu modal ya nampaknya Bu Siti ya gitu kan ya. Seperti itu gitu ya. Ya, nah jadi dalam pengertian ini tentu saja kan gitu ya. Tadi kita dihadapkan kepada berbagai tantangan karena yang kita hadapi adalah siswa gitu ya yang tentu saja ya dengan apa namanya rentang usia yang begitu ya ada jarak gitu ya cukup jauh dengan kita dengan apa namanya dinamika karakteristik zamannya gitu ya. Kalau di dalam sejarah mungkin kita mengingat ada Zeitgeist, ada jiwa zamannya ini yang berbeda gitu kan ya. Nah, apalagi saya gitu kan tadi Bu Veralia sudah melihat CV saya gitu kan ya yang apa namanya Ibu Veralia masih SMA saya sudah jadi dosen ya gitu. Sehingga kebayang ini bagaimana berapa usia saya gitu ya, seberapa tuanya saya ini yang Tapi awet muda tentu loh, Bu. saja gitu ya. Insya Allah gitu kan ya mudah-mudahan semangatnya terus muda gitu ya karena ya kami juga ya gitu di apa namanya kita semua sebagai guru saya sebagai artis sebagai pendidik kita dihadapkan kepada sejumlah tantangan-tantangan gitu ya pada sejumlah tantangan untuk tadi bagaimana kita harus apa namanya melek gitu kan ya dengan teknologi kan gitu ya seperti itu gitu dihadapkan kepada ya misalnya ketika terjadi ya yang sangat terasa banget itu adalah pada saat ketika terjadinya COVID kan gitu ya bagaimana pembelajaran yang biasa kita lakukan secara luring ini kemudian apa namanya harus daring gitu kan seperti itu nah sehingga di situ kan membutuhkan teknologi gitu sehingga teknologi ini menjadi satu kata kunci yang memang gitu kan ya ini adalah satu hal yang terus harus kita kita apa kuasai gitu ya meskipun bisa jadi mungkin di satu sisi kan gitu ya kita tidak bisa mengejar teknologi dalam pengertian gitu teknologi cepat
sekali berkembang gitu, tapi kemampuan kita di dalam menguasai teknologi itu mungkin ya tidak secepat dari bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada teknologi gitu kan ya. Nah, termasuk juga di dalam teknologi AI ini gitu kan ya. Nah, ini mungkin sedikit saya membuat PowerPoint tapi hanya sedikit saja Ibu dan Bapak, dan bukan lebih pada konteks secara apa namanya keterampilan ya, karena nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Swasti ya. Dan saya juga izin untuk ikut nanti juga apa ikut belajar ya Bu Siti ya. Karena ya itu tadi gitu kan ya, saya pribadi apa namanya masih apa ya ya sangat jauh dalam penguasaan AI dan memanfaatkan AI gitu ya. Mungkin bahkan di awal gitu kan ya, ketika saya apa melihat oh ini gitu kan, pertama yang saya tahu itu adalah apa namanya Chat GPT gitu ya, OpenAI gitu Chat GPT gitu kan ya. Di satu sisi saya takjub gitu kan, kita hanya mengeluarkan tadi satu dua kata, wah dia bisa menjelaskan banyak hal kan gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga di satu sisi kemudian ada semacam apa ya, ada perasaan ketakutan, ada perasaan skeptis juga gitu ya, yang terjadi pada saya tentang eh, bagaimana ini mahasiswa mahasiswa saya kan gitu ya. Seperti betul gitu ya Ibu Veralia. Apa namanya, ketika ini wah ini makalahnya bagus, sehingga kadang ada kecurigaan juga ini bikin sendiri atau apa dibuat oleh AI nih kan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian di situ tentu saja kan gitu ya, ya kita nggak bisa sepenuhnya kan curiga kan gitu ya. Nah, kecurigaan kita kan harus 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 dibuktikan dalam pengertian itu tadi, bagaimana kan kita juga harus harus tahu kan gitu ya. Harus tahu ini bagaimana gitu, karena teknologi itu kan dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia kan gitu ya. Kita telah mengalami perkembangan teknologi dari sejak masa praaksara sampai sekarang kan gitu ya, terjadi gelombang yang terus menerus kan gitu ya, baik secara evolusi ataukah secara revolusi kan gitu ya. Nah, bagaimana revolusi industri, terutama sekarang pada revolusi industri, bukan hanya revolusi industri yang keempat tapi sudah kelima kan gitu ya, itu terjadi perkembangan perubahan-perubahan teknologi gitu kan, seperti itu gitu. Nah, di mana tadi teknologi dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia kan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, nah ini di satu sisi kan gitu, kita harus harus menguasai di situ teknologi kan gitu ya, tidak kemudian bersifat tadi skeptis terhadap teknologi kan gitu ya. Nah ini sehingga bagaimana tadi misalnya kan gitu di dalam konteks pembelajaran sejarah kan gitu, dalam metodologi sejarah ini ada tahapan kan gitu ya, heuristik, kritik kan gitu ya, interpretasi gitu kan. Bagaimana misalnya kita buka misalnya OpenAI gitu, Chat GPT ataukah juga chat yang lainnya kan gitu ya, melalui apa media berbasis AI lainnya gitu kan, Gemini, Google Assistant dan sebagainya kan gitu. Itu bisa kita manfaatkan betul di dalam proses apa namanya pembelajaran, misalnya di dalam metodologi sejarah kan gitu ya. Sehingga di antaranya misalnya kita bisa kembangkan kan gitu ya, bagaimana kan apa ada tahapan kritik sumber kan gitu ya di dalam AI. Mungkin ada penjelasan tapi kan di situ tidak ada sumbernya. Nah, ini bagaimana kan gitu kan, kita bisa mencarinya, kita lakukan kritik apakah betul tidak apa yang di apa namanya dituliskan misalnya dihasilkan di dalam AI atau bagaimana kan gitu ya. Nah, itu. Oke, jadi ya AI itu kan merupakan tadi ya cabang ilmu komputer ini yang berfokus pada pengembangan sistem mesin yang meniru kemampuan kognitif manusia kan gitu ya. Nah, ini sehingga lambat laun gitu mungkin apa ya, apakah kehidupan kita akan seperti yang digambarkan di dalam film-film yang futuristik ini. Ya, bagaimana mungkin suatu saat gitu ya kehidupan manusia akan apa namanya berdampingan dengan robot-robot yang memiliki kecerdasan hampir sama dengan manusia, bahkan mungkin melebihi gitu kan, atau seperti itu gitu. Sehingga ini adalah merupakan tantangan gitu ya. Kita sudah masuk di alam itu kan gitu. Bagaimana perubahan perubahan teknologi ini kan juga menggeser kan gitu ya. Bagaimana juga apa namanya peran-peran dari manusia gitu kan ya. Ya contoh kecilnya aja kan gitu ya. Kalau dulu di zamannya saya mungkin Anda belum lahir
terakhir kan gitu ya, apa namanya, dulu terkenal itu ya, bagaimana misalnya Elma Theana gitu kan ya, terkenal jadi bintang iklan Sonse dulu ya gitu ya, saya nggak tahu masih ada nggak produk itu gitu ya, itu sebagai penjaga gerbang tol kan gitu ya, karena gerbang tol itu harus harus dijaga oleh orang kan gitu ya. Nah sekarang kan tidak gitu ya, tidak ada penjaganya, semuanya serba apa namanya, serba serba mesin gitu ya, menggunakan kartu-kartu pintar kan gitu ya, seperti itu. Nah, eh, di mana ini kan gitu ya, merupakan tadi perkembangan-perkembangan yang harus harus kita hadapi kan gitu ya. Nah ini AI gitu kan ya, ini cakupannya itu kan berkaitan dengan apa namanya, teknologi machine learning gitu kan ya. Kemudian juga pada pemrosesan apa namanya, bahasa, kemudian juga pada apa, computer vision dan robotika gitu ya. Jadi cakupan AI itu yang apa namanya, apa tadi gitu kan ya, di satu sisi ya gitu dia bisa 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 bersaing gitu kan ya, dengan manusia, tetapi ingat gitu ya, yang harus diingat adalah bagaimanapun kan gitu, di satu sisi kita harus harus tadi gitu, belajar untuk apa ya, bisa menjalin hubungan yang baik gitu ya, membangun hubungan pertemanan, prinsip gitu Banyak apa dengan teknologi budaya gitu ya, tetapi untukku lagi di sisi dalam yang lain budaya gitu, bahwa baca teknologi itu enggak ya tetap ada apa namanya, dia katakan tidak mungkin ada sekolahmu sentuhan sisi manusiawi kan gitu ya, bagaimana misalnya gitu, pembentukan karakter, nilai, norma itu tetap apa namanya, dibutuhkan, sehingga bisa jadi kalau sekarang misalnya kan juga dikembangkan di negara-negara baju gitu ya, ada semacam apa namanya, robot-robot gitu ya yang bisa Maria menggantikan Jose gitu kan peran guru kan gitu ya. Anda apa, di robot itu bisa diklik gitu kan ya, tolong jelaskan tentang ini. beres-beres Dia akan sampai menjelaskan kan gitu ya, beres-beres dengan suara yang seperti apa gitu kan ya. Apakah suara yang misalnya agak apa, serak-serak basah kan gitu ya, seperti Niki Astria kan gitu ya, atau mau suara yang bagaimana, yang suara yang merdu, tentu saja tidak seperti suara saya kan gitu ya. Bisa memilih gitu guru yang model seperti apa, prototipenya kan gitu ya, tetapi tetap sentuhan dari sisi kemanusiaan gitu kan ya, aspek dari apa namanya, dari ya pembentukan nilai karakter itu tetap memerlukan kita sebagai gitu. manusia guru gitu ya, seperti itu. Nah, Ya, karena itu ya. tujuan dari iya, ini ya mungkin saya cepat saja ya, Ibu dan Bapak. Ini ya, jadi konsep AI itu kan sebetulnya sudah berkembang ternyata gitu ya, sebelum Indonesia merdeka dari tahun 1940-an gitu kan ya. Di apa namanya, ini sudah berkembang sebetulnya sejak sejak lama kan gitu ya, yang dimana menjadi kemudian momentum dari kebangkitan AI itu kan terjadi di tahun 90-an gitu ya, kalau tidak salah di sekitar tahun 97-an, ketika apa, Blue Deep Machine gitu kan ya, itu semacam apa namanya, jadi di konteks ya industri permainan kan gitu ya, yang dia membuat ya permainan catur kan gitu, yang itu kemudian bisa mengalahkan master catur dunia pada saat itu gitu ya, yaitu Garry Kasparov gitu. Nah ini bagaimana tadi gitu kan, seolah-olah tadi manusia itu bisa dikalahkan oleh mesin gitu ya, melalui permainan ini gitu kan, itu merupakan kebangkitan AI di tahun 90-an, tetapi memang masih di apa namanya, terbatas oleh teknologi-teknologi gitu ya, terutama dalam hal pengembangan komputer yang pada akhirnya di tahun 2000-an kan gitu ya, yang memang yang menjadi momentumnya kan adalah Elon Musk dan kawan-kawan gitu, mengembangkan apa ya, industri ya teknologi gitu ya, melalui tadi OpenAI itu kan salah satu ya, Chat GPT itu kan jadi ini yang
paling banyak digunakan gitu ya di dunia ya, termasuk di Indonesia gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian nanti mengembangkan apa AI menjadi banyak sekali ragamnya gitu ya. Nah, di mana implementasi AI di dalam proses pendidikan itu, nah ini bisa apa namanya, artinya tadi gitu, AI kita tadi saya katakan saya di awal agak skeptis awalnya kan gitu ya dengan AI ini, ternyata kan gitu tentu Anas saja mau ini jajan, sebetulnya bisa digunakan, bisa mau jajan. dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, di mana AI itu bisa diimplementasikan sebagai mentor virtual dan sekarang di negara-negara berkembang itu banyak dilakukan kan gitu ya. Maaf, di negara-negara maju banyak dilakukan di mana AI itu dijadikan sebagai juga apa namanya ya semacam asisten untuk melakukan proses pembelajaran kan gitu ya, memberikan sejumlah tes, kuis, tugas dan sebagainya. Tetapi kemudian dari tes, kuis dan yang diberikannya itu artinya peserta bukan hanya mengerjakan tes atau kuis itu kan, tapi kemudian itu diberikan semacam untuk bagaimana pada akhirnya itu bisa di apa diarahkan kan gitu ya. Jadi kalau benar, kalau salah terutama gitu kan ya, maka dengan demikian nah dia diarahkan untuk mencari pengetahuan lanjutan seperti apa kan gitu ya. Seperti itu. Jadi AI bisa dikembangkan menjadi mentor virtual, voice assistant gitu kan ya. Nah, misalnya kan ya kita mencari gitu, searching gitu kan, mungkin tidak usah lagi ngetik-ngetik ya Ibu Bapak ya gitu, voice assistant dengan apa namanya tinggal apa di misalnya di Google Assistant atau di Gemini atau di chatbot lainnya gitu yang itu bisa kita ini kan gitu apa menjadi mesin pencarian yang cepat dan ini ya termasuk juga di dalam pengembangan media misalnya gitu ya, mungkin Ibu Siti Swasti nanti bisa juga ini ya apa namanya eh, seperti kami gitu ya, saya dengan Bu Iing itu di mata kuliah sejarah Indonesia kuno gitu ya, itu periode prasejarah sampai Hindu-Buddha, itu kami pernah mengembangkan apa namanya ya, mencoba untuk membangun imajinasi mahasiswa gitu ya, dengan memberikan proyek membuat video dengan media apa dub 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 gitu ya, melalui itu aplikasi dub gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu apa namanya gambaran misalnya apa eh, raja-raja pada misalnya bagaimana menjelaskan kan gitu ya Sailendra gitu membangun misalnya Candi Borobudur gitu dengan media itu yang dengan bantuan tadi AI gitu ya, ternyata luar biasa gitu kan ya itu ya mudah-mudahan masih masih disimpan itu ya dokumennya Ibu Iing ya. Nah, nanti apa jadi sesuatu yang menarik gitu bisa kembangkan di situ imajinasi siswa kita kan gitu ya dengan berbantukan apa namanya media berbasis AI ini kan gitu ya. Nah, smart content kan gitu ya. Mungkin kalau kalau ya selama ini misalnya kenapa siswa apa ya mungkin ya literasi membaca kita rendah kan gitu ya. Ini karena bisa jadi teksnya kan tidak menarik kan gitu ya. Nah, tetapi kalau bagaimana kemudian teks itu dibuat menarik gitu ya secara digital gitu kan dengan yang modul digital yang itu bisa terlinkkan dengan berbagai apa namanya sumber yang lainnya. Nah, ini bisa menjadi kajian yang menarik gitu ya, menjadi smart content ya. Kemudian presentation translator gitu. Nah, ini salah satu hal yang juga membantu saya gitu ya. Saya bagaimana apa ya mesin penerjemah ini kan gitu ya, bagaimana kita bisa membaca dan bisa memahami kan isi dari tulisan-tulisan berupa artikel gitu ya. Mungkin kalau buku terlalu banyak ya gitu ya. Misalnya ini yang juga biasanya kita kita gunakan kan gitu ya. Bagaimana apa namanya mentranslate gitu dari berbagai bantuan AI ini kan gitu ya. Nah, kemudian ada apa ya kursus secara global karena memang dengan bantuan AI ini kan juga menjadi salah satu apa namanya eh, hal yang penting untuk pengembangan e-learning kan gitu ya. Yang e-learning mungkin tidak hanya
wilayah tertentu, tapi bisa secara global kan gitu ya. Kemudian juga untuk assessment gitu ya. Apalagi kalau ya memang ini diperlukan juga teknologi yang lebih canggih lagi kan gitu ya. Bagaimana melakukan penilaian, bagaimana juga misalnya melakukan melihat bagaimana kecenderungan karakteristik siswa kan gitu. Itu bisa digunakan dengan berbantuan dari AI gitu ya. Nah, ini dan kemudian juga AI ini dapat menjadi satu peluang juga untuk tadi kan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada personalized learning gitu ya. Bagaimana siswa dengan mungkin dengan konteks teori konstruktivistik gitu ya, dia bisa belajar secara apa yang sebetulnya dia dia inginkan kan gitu ya. Nah, itu dia bisa cari sendiri secara mandiri gitu dengan melalui bantuan AI gitu ya. Kemudian ya dual teacher gitu ya. Nah, ini bahwa ya tadi Ibu dan Bapak bisa bersama-sama dengan AI gitu kan ya. Yang tadi apa namanya bisa jadi gitu kan seolah-olah ya AI segala pinter ya, segala bisa gitu kan. Tapi nah sentuhan secara manusiawi itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Tetap ibu dan bapak kan gitu ya. Kita sebagai guru juga apa namanya sangat apa ya sangat diperlukan peranan kita kan gitu ya, untuk membangun karena dunia kita adalah dunia pendidikan. Kalau membelajarkan iya bisa, tetapi kalau mendidik nah tetap ya ibu dan bapak. Kemudian bisa juga yang menjadi rumah belajar bagi siswa kita gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya Ibu dan Bapak yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan Ibu dan Bapak. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Kalau nanti diundang lagi oleh Ibu Veralia, ya. Masya Allah Apalagi siap kalau Ibu. kalau diundang langsung datang ke Palembang itu ya. Ya saya suka Siap. Palembang itu banyak ya apa kulinernya yang enak-enak gitu ya. Saya dibawa oleh teman saya, oleh Munira gitu kan, jalan-jalan itu ternyata luar biasa gitu ya kulinernya ya. Yang belum saya sempat makan itu adalah celimpungan, laksan, terus apa lagi ya. Itu masih saudaraan semua itu Bu. Oh, ya. Jadi kayaknya harus harus datang kembali ke Palembang Harus gitu ya. siap. Siap. Ya terima Kami kasih menunggu Bu untuk ke semuanya Palembang ini dan Bu. Kita ya yang terima mungkin kasih Bu. itu yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Yeni Kurniati atas pemaparannya, Kurniati MPD atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Begitu banyak aplikasi-aplikasi AI yang sudah digunakan, bahkan diterapkan oleh Ibu Yeni kepada mahasiswanya. Tapi di samping itu, satu hal yang bisa saya simpulkan dari sini, seluar biasa apapun, secanggih apapun teknologi, dan luar biasa apapun AI, tetap itu yang mengoperasikannya adalah manusia. Jadi, kembali kepada sumber daya manusianya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaparan dari Ibu Siti Swasti Eka Dewi untuk menyampaikan materinya. Silakan, Mbak Ibu, pada Ibu Swasti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nelly atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati keynote speaker kita, Ibu Dr. Yeni Kurniawati, MPD, selaku dosen pendidikan sejarah dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan Ibu Veralia Eka Putri, SPD JR MPD, sebagai Ketua Aksi Sumsel sekaligus penyelenggara webinar kita pada hari ini. Dan yang saya selalu banggakan, Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih banyak atas partisipasinya setelah mengikuti webinar kita pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi wawasan tentang salah satu topik penting di dunia pendidikan masa kini, yaitu penggunaan artificial intelligence ataupun AI. Mengapa AI ini relevan untuk pendidikan? Jadi di era digital ini guru-guru dihadapkan pada tantangan besar, kemudian tidak hanya dituntut untuk memberikan pengajaran yang berkualitas, tetapi juga harus mengelola tugas administratif. Nah, yang sering sekali memakan waktu dan juga
AI ini hadir sebagai solusi kita untuk meringankan beban kerja guru, sehingga kita dapat lebih fokus pada hal-hal esensial seperti membimbing siswa dan mendukung pengembangan karakter mereka. Baik, saya izin share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan? Udah, Ibu. Sudah Ibu. Udah. Jadi untuk tema kita hari ini yaitu mengulik media berbasis artificial intelligence ataupun AI dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini saya sudah membuat daftar-daftar dari AI dan saya kategorikan berbagai kategori. Di sini saya membuat daftar AI untuk membuat presentasi. Nah, presentasi kan sangat kita butuhkan dalam pembelajaran sebagai PowerPoint ataupun untuk pemaparan materi kita di dalam kelas. Jadi di sini saya sudah membuat list-list AI yang gampang digunakan, kemudian gratis, dan juga saya sudah membuatkan tabel masing-masing dari fungsi AI ini. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa langsung mengklik dari masing-masing AI tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal salin saja linknya ataupun bisa diklik. Bapak Ibu langsung bisa mengakses AI yang sudah saya sediakan. Nah, ini adalah AI untuk membuat presentasi yaitu Gamma. Kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti webinar seri 1 kita, yaitu dengan narasumber Ibu Veralia Eka Putri, waktu itu membahas tentang Gamma, membuat presentasi secara otomatis dengan desain yang sangat bagus. Kemudian juga ada sama halnya, yaitu serupa, yaitu AI Webclick, kemudian ada AI PPT.com, ada Wikclick, kemudian ada SlideGo, kemudian ada Presentation Maker, kemudian ada SumApps, dan Small PPT. Nah, Bapak Ibu bisa berinovasi ataupun mengekspor semua dari AI ini. Kemudian juga ada daftar AI untuk chatbot. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lumrah ataupun sudah sering sekali menggunakan chatbot ataupun ChatGPT. Nah, yang kita kenal sekali yaitu ChatGPT yang banyak sekali digunakan oleh Bapak Ibu guru ataupun dunia untuk mencari ide-ide ataupun referensi untuk materi-materi dalam pembelajaran kita. Nah, di sini saya juga membuat daftar hal yang serupa jika biar Bapak Ibu sering menggunakan ChatGPT itu kurang relevan dari materi Bapak Ibu bisa menggunakan AI yang serupa yaitu ada Gemini, kemudian ada Copilot, kemudian juga ada Humaka AI. Nah, kemudian juga di sini ada link aksesnya. Bapak Ibu bisa langsung klik ataupun menyalin link akses dari AI tersebut. Nah, kemudian saya juga memberi daftar platform untuk pembelajaran yang sering kita gunakan yaitu Google Classroom. Bapak Ibu bisa membuat platform, membuat kelas virtual, kemudian ada Powtoon. Bapak Ibu juga bisa membuat animasi edukasi, kemudian ada Kahoot untuk penggunaan quiz ataupun permainan edukatif, kemudian ada Padlet juga di sini untuk kolaborasi membuat papan ide interaktif. Kemudian ada Heijin, ini sering saya gunakan untuk membuat e-book ataupun e-modul. Jadi e-modul itu interaktif seperti flipbook, kemudian ada video dan gambarnya di dalam aplikasi tersebut. Kemudian juga ada Pipis, mungkin sering kali digunakan untuk membuat game ataupun permainan interaktif. Kemudian ada word wall juga. Nah, dan kemudian saya berikan daftar lagi yaitu AI lain yang mungkin dapat digunakan oleh dosen, kemudian seperti Perplexity, kemudian ada Grammarly. Ini untuk alat pendeteksi AI untuk plagiasi mungkin. Kemudian ada yang paraphrase, kemudian mau membuat flowchart. Nah, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu itu. Dan kemudian serta ada link aksesnya juga. Nanti untuk materinya akan saya share untuk Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu membutuhkan suatu AI yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tinggal melihat fungsinya dan langsung bisa mengklik mengaksesnya secara langsung. Nah, untuk itu Bapak Ibu di sini saya hanya akan mendemokan satu AI karena kalau akan saya demo semua mungkin kita sampai subuh Bapak Ibu ya di webinar ini. Jadi saya Gak apa-apa Bu, sampai subuh.
Oke, jadi satu AI ini yang menurut saya ini sangat komplit. Nah, di sini ada berbagai keunggulan dan semua fitur-fiturnya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Ini lebih dari 85 fitur, nanti akan saya jelaskan secara singkat saja, yaitu nama AI-nya Magic School. Nah, di sini Magic School ini ada 85 fitur dan 45 fitur untuk siswa. Ini bisa membantu kita untuk mengelola administrasi dan pembelajaran. Nah, untuk fitur utama, di sini saya memilih dari 85 fitur itu, yaitu 8 fitur utama yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang pertama yaitu ada general presentasi ataupun membuat presentasi secara otomatis seperti Gamma ataupun Webflow tadi. Kemudian ada generator generator rubrik. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat suatu rubrik atau lembar penilaian, ini bisa menggunakan fitur fitur generator rubrik ini. Kemudian juga ada quiz pilihan pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload materi Bapak Ibu atau mengetik topik yang Bapak Ibu inginkan, ini akan keluar soal-soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya. Dan sudah saya coba, memang relevan dengan materi yang saya inginkan gitu Bapak Ibu. Kemudian juga ada penulis ulang teks. Nah, di sini seperti memparafrase. Jadi saya itu ketika mau membuat naskah praktik baik untuk mengikuti lomba ataupun membuat esai, saya itu sering menggunakan penulisan ulang teks. Jadi untuk penulisan teks itu jadi pekerjaannya lebih bagus, tata bahasanya lebih baik gitu. Jadi bisa memanfaatkan penulisan ulang teks ini. Kemudian juga ada tools pertanyaan video itu. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat suatu pertanyaan atau menganalisis suatu video dari YouTube, jadi dengan menggunakan fitur ini, Bapak Ibu hanya bisa mengcopy linknya, dimasukkan ke fitur ini, itu otomatis terbuat suatu pertanyaan dari video tersebut. Kemudian ada penerjemah teks. Nah, di kekurangan dari Magic School ini, Bapak Ibu, sudah saya coba semua, ada beberapa memang fitur-fiturnya, walaupun kita sudah menggantikannya atau pengaturannya menggunakan bahasa Indonesia, namun beberapa fitur itu tetap mengeluarkan dengan bahasa Inggris. Tapi solusinya, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menggunakan tool penerjemah teks. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu membuka Google Translate. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan penerjemah ini dan juga alhamdulillah menurut saya sangat relevan juga dengan translate-nya tidak juga terlalu buruk gitu ya. Nah, untuk kebetulan kita mau pembagian raport Bapak Ibu ya untuk semester ganjil ini. Di sini juga ada fitur untuk membuat komentar raport. Nah, biasanya untuk di raport itu kita kan harus menyertakan deskripsi dari perkembangan siswa dan kemudian itu apa sih bimbingan yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Jadi menggunakan komentar raport ini eh, pemilihan katanya itu sangat bagus menurut saya. Jadi Bapak Ibu harus tidak kebingungan lagi untuk mencari deskripsi untuk raport ke setiap siswa gitu. Kemudian ini untuk umpan balik penulisan itu sering kita mengasihkan memberikan umpan balik untuk proyek-proyek ataupun tugas kepada siswa gitu. Oke, baik, mungkin kita langsung praktik saja ya Bapak Ibu agar lebih jelas gitu. Di sini kita screen. Baik. Nah, di sini langkah pertama, Bapak Ibu bisa buka Google, kemudian Bapak Ibu bisa menulis magicschool.ai. Jadi kalau jika Bapak Ibu ingin melakukan sekaligus langsung praktek, eh, Windows dari Zoom-nya, Bapak Ibu bisa klik di keyboard, yaitu tanda Windows sama tanda panah ke kiri ataupun kanan, jadi otomatis layarnya akan terbagi dua, dan untuk Google-nya, Bapak Ibu bisa klik pada keyboard itu yaitu Windows dengan tanda panah ke kiri. Jadi layar layar komputernya akan terbagi menjadi dua. Jadi kalau itu langsung bisa praktik ya. Nah, kalau sudah di Google mengetik Magic School di Google, kemudian Bapak Ibu bisa langsung login. Ini gratis dan juga loginnya sangat mudah, tidak perlu registrasi. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu bisa
memilih an educator, yaitu umur di atas 18 tahun. Kemudian juga agar lebih cepat, Bapak Ibu langsung sign in with Google. Jadi dia langsung tertaut pada Google Chrome yang Bapak Ibu gunakan. Gitu. Nah, kalau sudah, kita klik emailnya. Kemudian kita pilih continue. Oke, sudah tampil seperti ini. Kita klik build my profile. Oke, ini toolsnya kita bisa bisa pilih edukator ataupun untuk pendidikan. Kita bisa next. Kemudian kita juga bisa pilih grade ataupun level dari Bapak Ibu mengajar. Kalau saya mengajar di sekolah, yaitu mungkin kelas 9 sampai kelas 12, seperti yang itu. Kemudian next. Kemudian kita juga bisa memilih mata pelajaran ataupun subjek yang kita ampuh. Kita pilih saja sosial study. Oke. Kemudian lanjut. Kita beri nama panggilan boleh. Lanjut lagi ke get started. Oke. Kemudian nah, sudah tampil dari AI Magic School-nya atau platform Magic School-nya. Nah, di sini biar kita tidak kesusahan, Bapak Ibu, karena masih berbahasa Inggris, di paling pojok paling sebelah kiri, di sini kita bisa mengatur yaitu eh, bahasanya, kita bisa pilih dengan bahasa Indonesia. Ini. Nah, otomatis semua fiturnya telah berbahasa Indonesia, jadi memudahkan kita untuk mengetahui fungsi-fungsi setiap fitur tersebut. Nah, saya akan menjelaskan mungkin dari fitur sebelah kiri, yaitu ada alat sihir ataupun magic tool. Nah, di sini adalah kumpulan dari 85 fitur-fitur yang Bapak dan yang dapat Bapak Ibu guru gunakan. Di sini sangat banyak sekali dan kemudian setiap hari itu selalu memberikan fitur-fitur terbaru. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi ya untuk penggunaan fitur-fitur pada Magic Tool ini. Kemudian di sini ada Raina chatbot. Di sini juga dilengkapi di ChatGPT, jadi Bapak Ibu bisa mencari ataupun mencari jawaban dari pertanyaan ataupun topik pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini ada riwayat tools. Jadi setiap kita penggunaan dari virtual itu ataupun dari tools-tools yang digunakan itu akan tersimpan pada riwayat tools tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada untuk penilaian ataupun testimoni dari platform ini. Kemudian di sini juga ada pelatihan ataupun demo dari fitur ini. Bapak Ibu juga bisa gunakan nanti. Kemudian ada literasi AI untuk siswa. Kemudian juga bisa ditingkatkan menjadi premium atau pro. Tapi sebatas ini sudah free semua sih. Oke, kita kembali ke Magic Tools. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini ada generator gambar ataupun Bapak Ibu bisa membuat gambar Bapak Ibu menjadi AI gitu. Kemudian di sini bisa membuat presentasi, penulisan alat ulasan, kemudian membuat kuis. Kemudian sangat lengkap Bapak Ibu sampai sampai untuk membuat quotes juga bisa di sini. Nah, Bapak Ibu untuk membuat lagu, nah seperti yang dijelaskan Ibu Yeni itu, ya Ibu Yeni ini juga bisa menggunakan generator lagu. Di sini juga bisa membuat lagu, kemudian bisa membuat jokes ataupun eh, apa ya, lelucon lelucon guru misalnya sesuatu yang bisa untuk siswa gitu ya. Kemudian di sini juga banyak sekali Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa memberikan ataupun meminta contoh dari pembelajaran kita. Kemudian juga kutipan harian ini, nah, kita misalnya setiap hari itu harus mempunyai kata-kata motivasi, quotes. Nah, jadi jika Bapak Ibu bingung juga bisa menggunakan tools ini. Kemudian juga ada beberapa game. Nah, untuk guru-guru matematika, guru-guru biologi juga bisa, guru olahraga juga bisa menggunakan
eh, tools yang sesuai dengan Bapak Ibu. Dan juga di sini ada juga untuk tools untuk misalnya di sekolah tersebut ada siswa yang spesial atau berkebutuhan. Nah, itu kita bisa memilih tindakan apa sih yang harus kita lakukan. Itu di sini juga bisa menggunakan rancangan draft untuk apa pembelajaran tindak lanjut. Kemudian ada juga survei, pembuatan survei. Biasanya kita harus mendiagnostik ataupun di awal itu ada tes diagnostik untuk melihat bagaimana sih gaya belajar setiap siswa. Nah, itu bisa menggunakan pembuatan survei gitu. Oke, di sini saya akan mungkin mendemokan beberapa saja untuk kita bisa gunakan. Mungkin ini contohnya generator rubrik. Coba kita gunakan untuk membuat rubrik dari penilaian proyek kita. Oke, nah di sini sudah ada pilihannya. Bapak Ibu bisa memilih jenjang pengajaran yang Bapak Ibu ampuh. Ini bisa dari TK sampai SD sampai pun universitas juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini Kak saya mungkin memilih kelas 10. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pilih skala poin. Biasanya untuk rubrik itu 1 sampai 5 sangat baik, cukup baik. Kita pilih 5. Kemudian kita tulis topik apa sih? Kalau saya kemarin yaitu membuat suatu project kalender jam. Kemudian juga kita bisa deskripsi tugasnya, mungkin dari hal desain, kemudian bahan, kemudian materi yang lengkap. Nah, kita bisa tulis. Kemudian jika ada tambahan, boleh juga ditambahkan misalnya penambahan logo ataupun gambar dari grup mereka. Hmm. Kemudian juga bisa klik hasil. Kemudian kita klik hasil. Nah, secara otomatis akan keluar rubrik yang kita inginkan. Nah, kemudian materi sejarah, logo gambarnya. Nah, ini kriteria desain visual, materi sejarah, logonya. Ini sudah lengkap. Ini poinnya, misalnya 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Nah, di sini juga ada eh, total skor, misalnya 25, dan kemudian cara menjumlahkan dari nilai-nilainya. Kemudian di sini juga langsung kita bisa klik salin, jika Bapak Ibu ingin menyalinnya ke Word, mungkin. Kemudian juga kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor ke Google Doc, ke Word, ataupun langsung cetak. Di sini kita juga masih bisa mengeditnya, Bapak Ibu. Dan mungkin ada kekurangan, ya kita juga bisa edit dari kata-katanya ataupun penulisannya gitu. Oke, kalau sudah kita di sini juga ada simpanan sumber daya. Nah, di sini penyimpanan ini akan tersimpan di riwayat output kita. Oke, ini tool 1. Kita akan beralih ke fitur lain. Nah, di sini ada umpan balik. Kita coba yang umpan balik untuk memberi umpan balik pada proyek siswa kita mungkin. Kita juga di sini bisa pilih tingkat kelasnya. Mungkin saya pilih kelas 12. Nah, tugasnya itu saya membuat kamus. Tempo hari saya membuat kamus sejarah. Kemudian jenis umpan baliknya eh, misalnya kelengkapan ataupun banyak kata yang digunakan. Nah, ini untuk tambahan jenis umpan baliknya. Kita apakah sangat baik, apa baik, gitu. Kita mungkin baik saja. Nah, selain itu juga bisa Bapak Ibu tempelkan eh, hasil karya peserta didik tersebut ataupun langsung tulis saja kamu data gitu. Kalau sudah kita bisa klik hasilkan. Nah, ini sudah keluar dari umpan balik
untuk tugas-tugas peserta didik dan juga di sini juga ada pertanyaan tematik, cuman memang masih menggunakan bahasa Inggris. Ini juga bisa kita klik lagi sebenarnya, cuman masih bahasa Inggris dia akan keluar berbahasa Inggris. Cuman kalau memang bahasa Inggris tidak jadi masalah. Nah, ini akan keluar examnya, kemudian materi-materinya dari hal-hal yang kita inginkan. Oke, kita kembali ke fitur lainnya. Kita mencoba untuk membuat kuis atau membuat soal pilihan ganda. Nah, di sini kita juga bisa pilih kelasnya lagi. Saya pilih kelas 11. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih mau jumlah soalnya. Ini terbatas maksimal 20 dan minimal 5. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengetik atau menulis materi, misalnya materi sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini langsung kita bisa hasilkan. Nah, langsung otomatis keluar soal-soal dari sejarah, kemudian biasanya beserta dengan kunci jawabannya. Nah, ini keluar beserta kunci jawabannya. Jika Bapak Ibu ingin lebih relevan, Bapak Ibu juga bisa menyalin materi Bapak Ibu langsung pada eh, screen chat ini. Ataupun bisa Bapak Ibu upload ataupun unggah PDF dari materi Bapak Ibu. Itu lebih relevan menurut saya. Baik, oke. Nah, di sini sudah cukup banyak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa explore sendiri, bisa eh, explore sendiri tentang berbagai dari tools yang ada di Magic School itu. Menurut saya begitu. Baik, jadi Bapak Ibu eh, pemanfaatan AI ini adalah untuk membantu kita tugas menjadi mempermudah dalam tugas-tugas administratif guru, dapat disederhanakan dan pembelajaran dapat ditingkatkan kualitasnya. Namun dengan catatan Bapak Ibu ya, teknologi ini tetap membutuhkan sentuhan manusia. Kita juga harus tetap melakukan modifikasi dari setiap tugas yang kita buat menggunakan AI ini. Jadi untuk quotes kita hari ini, pendidikan sejati yang membutuhkan jiwa dan karakter siswa, sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Semoga webinar hari ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua untuk memanfaatkan AI. Mungkin mau saya jawab meskipun waktu sudah melebihi ya sebenarnya Bu ya. Kamu Kak Cek tanya jawab bukan ya? Iya, silakan Bu. Mungkin mau ada yang tanya jawab barangkali ya. Ini sebelumnya saya Menarik ucapkan terima sekali kasih kepada menjelaskan Bu Bu Iswati eksplorasi kita. Eka Dewi yang sudah sangat memberikan pemaparan yang sangat informatif sekali. Bapak Ibu izin saya memberikan pantun ini, susu spesial Bu Siti Swasti Eka Dewi ini. Pantunnya seperti ini. Di taman bunga ada kupu-kupu terbang. Cakep Cakep, Bu ya. Menyusuri jalan menuju senja. cakep. Ayo Bapak Magic School kita kembangkan supaya pembelajaran makin luar biasa. Tepuk tangan nih untuk kita semua nih di sore ini yang sudah Cakep. standby, masih hadir sampai akhir. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada peserta. Boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Q dan A atau bisa juga raise hand nanti akan dipilih melalui link Zoom ini. Silakan Bapak Ibu semua yang mau mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, kalau belum ada yang bertanya, saya sudah memeriksa di kolom obrolan.
itu ada permintaan dari salah satu peserta, di mana peserta ini meminta kepada narasumber Ibu Siti Swasti Eka Dewi ini mendemonstrasikan ya atau mensimulasikan tentang rubrik untuk penulisan rapot Ibu. Apakah Ibu Siti Swasti Eka Dewi berkenan Ibu? Ya, baik, Karena siap. belum ada yang ini, belum ada yang tes atau pun ini ya. Tadi saya terbaca di kolom obrolan ada yang meminta peserta, ada yang meminta untuk dideskripsikan kembali penulisan Baik, mungkin saya rapor. akan langsung demokan ini untuk membuat, maksudnya mungkin untuk membuat deskripsi raport. Ini kita coba lagi. Screen. Apakah sudah tampil? Proses Ibu masih Ya. muter-muter. Kalau di tampilan saya masih muter. Ya, udah bagus Bu. Sim. Kita pilih tools untuk membuat deskripsi raport. Nah, oke lah. Ini kita coba, ini permintaan dari Ibu Muntas, yaitu selaku wakil di sekolah saya. Ini kita akan mencoba untuk membuat deskripsi dari penilaian raport. Nah, di sini kita ada tools komentar untuk raport. Kita bisa klik komentar raport. Nah, di sini kita bisa pilih juga kelasnya. Ini kita pilih kelas 10 dan kemudian kita bisa ketik nama siswanya. Ini mungkin nama siswanya Siska. Kemudian kita bisa tuliskan kekuatan, misalnya dapat dapat menganalisis atau mengetahui masa. Nah, kemudian untuk pertumbuhannya ataupun langkah selanjutnya yaitu mungkin perlu perlu bimbingan memahami hasil kebudayaan masa. Nah, ini kita bisa klik hasilkan. Nah, nah kemudian sudah tampil. Nah, namun ini memang masih berbahasa Inggris. Namun jangan khawatir, kita bisa klik salin. Kemudian kita bisa pindah ke tools penerjemah teks. Di sini, penerjemah teks. Kita bisa isi Indonesia, bahasa Indonesia, dan kemudian kita bisa salin teks yang berbahasa Inggris tadi. Kita klik salin. Ya, betul. Nih, sudah keluar untuk deskripsi raport dari Siska tentang materi praaksara. Jadi area kekuatannya Siska telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menganalisis era prasejarah, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang konsep dan peristiwa serta kunci yang membentuk waktu itu. Kemudian wawasan mereka selama diskusi kelas telah memperkaya lingkungan belajar dan antusias mereka untuk menjelajahi konteks sejarah sangat patut dipuji. Nah, kemudian untuk peluang ataupun tindak lanjut yang harus dilakukan, jika akan mendapatkan manfaat dan bimbingan tambahan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hasil kebudayaan dari era-era masa prasejarah itu. Menurut saya ini kata-katanya cukup
cukup baik dan sudah eh, sesuai dengan relevan dengan materi yang kita ajukan. Mungkin itu Ibu Mumtaz. Gimana ini Bu Nelly? Waktu sudah 15.16. Apakah kita mau mengakhiri? Apakah masih ada pertanyaan ya? Tidak ada lagi ya? Masih mute Bu Nelly? Bu Nelly masih mute Bu Nelly? Oke, Bu. Kalau masih ada waktunya, Ibu, beri kesempatan lagi. Ada satu lagi pertanyaan ini dari Bu Sri Agustina. Ini inti pertanyaannya itu begini, Bu. Dari sekian banyak aplikasi AI itu, adakah aplikasi AI yang bisa membantu kita guru untuk mengecek pekerjaan siswa itu apa hasil AI atau bukan, Ibu? Baik, ya, izin jawab Ibu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Sri Agustina. Jadi saya sering sekali menggunakan suatu AI yaitu kita itu bisa mengecek semacam naskah. Jadi ada dari PPT saya tadi, Ibu. Nah, saya buka lagi PPT kita. Di sini saya sudah membuat daftar-daftar dari AI yang dapat digunakan. Nah, di sini contohnya ada Originality AI, di sini alat AI untuk mendeteksi plagiarisme ataupun memastikan konteks autentik dari orisinil dari suatu tugas yang kita berikan tersebut, Bapak Ibu. Nanti mungkin misalnya tugasnya naskah ataupun tugasnya project, misalnya dalam bentuk makalah ataupun esai. Nah, itu bisa menggunakan Originality AI ataupun Grammarly AI, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengecek eh, plagia, plag- plagiarisme dari tugas tersebut. Nanti materinya akan diberikan oleh panitia. Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Bagaimana Ibu Sri dan Ibu Mira sudah bisa mengikuti ya bagian penjelasan dari narasi kita, Ibu Sri tadi. Gimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup ya. Coba saya cek lagi di Sinyal ini saya dia tidak. obrolan ya. Di obrolan ini masih ada ya. Oh, Mohon maaf Bapak Ibu, sinyal saya di seperti sini kurang stabil. ya, sepertinya sudah ada, enggak ada. Kita tutup Bapak Ibu ya. Gimana? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru yang menjadi peserta hari ini, begitu juga adik-adik mahasiswa yang sempat kita tutup ya Bu Vera ya. Oh, ini terima kasih nih ada Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dari SML PGM tempat Ibu Swasti Merdinas. Ini Bu Nelly. Terima kasih Oh Pak ya, Kepala selamat. Sekolah, Pak Haji, Ibu JMPD dan Ibu Muntas. Gimana? Bisa kita akhiri Bu, mengingat waktu udah 15 lewat 19, 15 menit lewat dari jadwal kita. Oke Bu, Sekolah kita juga lagi di jalan akhirin. Pak ya. Terima kasih Pak Hadi ada di jalan. Terima kasih juga Bapak Ibu. Baik, kembali ke moderator. Mungkin bisa kita tutup saja, Ibu moderator. Silakan Ibu moderator. Ini Ibu moderator terlempar ya? Ya, Halo, Ibu moderator? Bisa mendengar suara saya, Ibu moderator? Bisa kita tutup saja, Ibu moderator? Kalau tidak ada ya. pertanyaan lagi. Ingat rekan-rekan mungkin masih ada waktu yang
eh, yang ada agenda selanjutnya mungkin bisa ditutup segera Ibu moderator. Silakan Ibu moderator. Iya, Ibu. Sebentar ya, Bu. Gimana, Ibu? Apakah suara saya terdengar, Ibu? Oke, Aman sorry, Ibu, saya terlempar. Nelly, Bu Nelly aman. Baik, baik. Oke. Sebagai penutup webinar dengan harapan dan pesan positif, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini dapat memperkaya wawasan kita semua, terutama dalam memahami bagaimana teknologi AI dalam memperkaya pembelajaran. Teruslah berinovasi dan mengembangkan diri, karena pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang gemilang atau sukses. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nelly. Iya, ini apa? Terima kasih Terima Bu kasih Eka. ya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon tidak kapok ya Bu Dr. Yeni. Terima kasih. Dan Iya, Bapak-Bapak Ibu lainnya di sini juga ada tidak Dr. Bu, Dewo justru Fiazi nanti juga ditunggu undangan berikutnya. praktisi. Bu Iya, iya. Vera, Terima kasih. Nah, Mas bersama dari Bapak Ibu semua. 60-an lebih Terima tahan kasih Ibu 40 Ibu lagi. Eka atas ilmunya. Saya terpukau dengan itu dan nampaknya Iya. nanti pingin mencoba untuk mengulik lebih dalam ya, Bu Eka ya. Ya Bu, Iya. ya Bu. Sukses Bu Bu Eka. Vera, ada sesi foto bersama Bu Eka, Bu Vera. Bu, Tidak ada. Gimana Bu Vera? Apakah ada seksi foto bersama atau bagaimana? aduh, saya nunggu siapa nih? Biasanya operatornya emang Bu multimedia ini, Bu Eka ini. Boleh langsung Ibu narasumber sekalian bantu tolong. Oke, baik Bu ya, saya Bagi Bapak hitung Ibu ya. yang bersedia menyalakan kamera, mungkin silakan. Ya, Bu Vini juga di sini Silakan. tolong dibantu. Ya, kita sudah sebentar dokumentasi ya untuk baiknya. Satu, dua, tiga. Kemudian slide berikutnya, satu, dua, tiga. Oke, sudah Ibu. terima kasih Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bu Siti, materinya tadi sudah di-share ya ke ini, Ya Bu, akan ke di-share grup di grup Oh, kita. yang ada ya. biar teman-teman Baik, Bu menarik Nelly. sekali Baik, Bu Nelly. ya. Saya izin pamit, Bu Nelly. Saya ucapkan terima kasih, Bu Nelly. Bu Dokter Yeni, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Kita atas dari silaturahminya. Bandung, mohon maaf atas Semoga bisa bertemu kembali. Bu Ya, Yeni bisa sekaligus hadir. izin untuk meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih banyak Terima Ibu dan kasih. Bapak. Ya. Sama Baik, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga rekan-rekan yang tidak tersebut satu persatu yang sudah hadir. Ada Bapak Ajis, ada Ibu Ada, selesai dari Medan teman saya ini, dari Padang, ada Bapak Torik Ganda, Ibu Eka Susilowati, Ibu Eni, Bapak Felis Medi, Bu Jarni, Ketua Aksi Pali dan Bu Leni, Bu Lisa, Bu Mita dan banyak lagi nih nggak tersebutkan yang masih ada bersama kita. Boleh Bu kalau mau live Zoom webinarnya insya Allah akan diusahakan Desember tuh ada ya Bu meskipun itu udah masuk libur. Tapi kita usahakan ada Bu Nelly ya. Oke, Bu, ditunggu Bu lanjutannya. Kita Siap, siap memberi. siap Bu Nelly. Bapak Ibu mohon tetap ada di grup webinar kita di WA kita ya karena itu insya Allah kita rutin tiap bulan kita usahain.
sebelum libur lah kita ada satu episode lagi insya Allah. Baik, Ibu, Bapak Ibu, saya sendiri izin pamit ya. Semuanya yang masih bergabung. Bu Neli, terima kasih Bu Neli. Ini bisa kita tutup Bu Neli. Bapak Ibu di sini mungkin masih di luar juga kayaknya. Waktu deh kita. Iya. Oke, terima kasih Bu Jarni. Terima kasih Bu Neli. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Bu, Bapak Ibu, kita sekedar sama-sama. mengingat, bagi yang belum mengisi absensi, Bapak Ibu sudah di-share panitia di kolom chat ya, di kolom obrolan. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, Izin pamit ya Bu Neli. Sekali lagi, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi di webinar saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta yang masih ada di kalau belum mengisi absensinya, silakan diisi sebelum nanti link Zoom ini akan ditutup oleh Ibu Siti Swasti Eka Dewi. Ibu Siti Swasti Eka Dewi luar biasa ya pemaparannya hari ini tentang Magic School ini.